Banyak orang beranggapan kalau kaum milenials akan sangat sulit punya rumah atau properti pertama. Tapi kenyataannya, kamu bisa loh membeli rumah pertama kamu walaupun kamu adalah seorang milenials. Memang kalau kamu cuma nabung akan sangat lama membeli rumah secara tunai. Paling enggak kita mampu membayar uang muka. Berdasarkan ketentuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, uang muka yang harus dibayarkan oleh pembeli rumah minimal adalah 20% dari nilai jual rumah tersebut. Kalau di daerah Jabodetabek, harga rumah sekitar 500 juta rupiah, maka uang muka yang dibutuhkan sekitar 100 juta rupiah. Gimana sih cara mendapatkan dana tersebut padahal masih fresh graduate? Oke, caranya adalah kamu perlu merencanakan uang kamu dengan baik. Dan jangan hanya ditabung, kamu perlu menginvestasikan uang yang kamu punya tersebut ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan kenaikan harga propertinya. Terus, investasi apa aja sih yang bisa dilakukan untuk membeli properti? Yang pertama, emas. Investasi emas bisa kamu lakukan untuk membeli properti. Harga properti yang cukup tinggi membuat kita harus mengumpulkan dana sedikit lama. Maka dari itu, agar nilai uangnya tetap sama, kita perlu berinvestasi di instrumen investasi yang punya sifat anti-inflasi, biar uang yang kita kumpulin gak kekumpul dengan sia-sia. Emas ini akan menjaga nilai uang sampai kita membeli properti tersebut. Yang kedua, reksadana. Mungkin kamu masih berpikir kalau investasi memerlukan modal yang besar untuk memulai. Investasi memiliki risiko tinggi atau stigma-stigma lainnya. Tapi nggak usah khawatir. Sekarang terdapat investasi yang cukup aman, mudah dan nggak memerlukan modal besar. Investasi tersebut adalah reksadana. Hal paling mendasar yang membuat investasi ini berkembang pesat adalah kamu nggak perlu memiliki modal besar untuk memulainya. Bahkan beberapa lembaga pengelola reksadana menawarkan angka investasi mulai dari Rp10.000 aja loh. Menarik banget kan? Gimana sih proses berjalannya modal yang ditanam dalam investasi ini? Dana investasi reksadana akan dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi adalah perusahaan yang mengumpulkan dana investasi dari investor dan mengelola dana tersebut sehingga memberikan keuntungan bagi investor. Hal inilah yang membuat investor reksadana nggak perlu repot dalam mengelola investasinya. Keuntungan yang bisa diperoleh oleh investor reksadana bisa dibilang jauh lebih besar daripada nabung. Bahkan bisa mencapai 5-10% per tahunnya, tergantung pada jenis reksadana yang dipilih. Ada 4 jenis reksadana yang bisa kamu pilih, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Menarik banget kan? Gak cuma sekedar menyimpan uang, memilih berinvestasi juga bisa memberikan kamu keuntungan lebih besar daripada nabung. Intinya, kalau kamu mau membeli rumah untuk jangka pendek, jangan simpan uangmu di instrumen investasi yang beresiko tinggi. Kamu juga perlu mengerti betul instrumen investasi yang akan kamu gunakan sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Jangan asal investasi tanpa mengerti investasinya. Yuk perbanyak lagi wawasan tentang investasi. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa ikut komunitas belajar investasi dari Finansialku loh. Langsung aja cek linknya di description box ya. Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. See you at the next video. Bye-bye.